أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian Ustaz, saya punya teman yang ingin menjadi seorang ustadz. Masya Allah. Apakah memang ada sejarah para salaf jadi ustadz? Dan termasuk sebuah pekerjaan, dan apakah dibolehkan menjadi pendakwah sebagai sumber utama dalam mencari nafkah? Masya Allah. Jadi dia mau jadi ustadz supaya dapat nafkah. Begitu? Yes. Iya. Kalau dibilang seorang ustadz itu kan hanya panggilan. Kalau kita dipanggilnya ustadz. Iya. Kalau di Arab, syekh. Iya. Tergantung. Ada juga dibilang mudarris, muallim. Itu kan semua istilah penggunaan untuk pengajar. Untuk pengajar. Nah, pertama dalam belajar, seorang niatnya harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Karena belajar itu ibadah. Tidak boleh seorang berniat belajar supaya jadi ustadz. Nanti dipanggil dapat amplop. Iya. Untuk belajar nanti supaya kalau saya sudah belajar. Iya. Begitu. Masuk ceramah masjid dipanggil sana sini. Tidak boleh. Kita kalau belajar itu karena belajar itu ibadah. Harus niat karena Allah. Memang kita belajar niatnya karena mau mengangkat kebodohan dalam diri kita sendiri. Dan kebodohan nanti dari orang lain. Itu niat dalam belajar. Niat dalam belajar. Kalau alhamdulillah setelahnya kita ditakdirkan dan diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama, alhamdulillah. Iya. Kalau tidak itu sudah cukup. Kita belajar untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Bukan karena dunia. Bukan karena dunia. Tidak boleh belajar supaya dikatakan ustaz. Tidak boleh. Itu bahaya sekali. Kalau yang seperti itu. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan itu termasuk golongan yang pertama dibakar dalam api neraka itu orang yang belajar atau menyampaikan agama Allah supaya dikatakan alim. Supaya dikatakan ini ustaz. Itu bahaya. Supaya dipanggil dengan panggilan apa? Ustaz. Itu hal yang bahaya sekali. Itu akan masuk dari golongan yang pertama yang dibakar oleh api neraka. Iya, bahaya niat yang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Belajar itu adalah ibadah. Iya, belajar itu adalah ibadah. Seorang harus memperbaiki niatnya. Seorang harus memperbaiki niatnya. Karena amalan itu kalau bernilai ibadah, maka tergantung pada niatnya. Tergantung pada niat. Bagaimana dalam hadis yang semua kita sering mendengarnya. Hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian Nabi contohkan dua jenis niat. Satu benar, satu salah. Kata Nabi SAW, terkait dengan satu ibadah, hijrah. Hijrah itu ibadah kepada Allah. Ini disebutkan bukan pembatasan, tapi cuma contoh. Nabi sebutkan ibadah hijrah. Meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Atau meninggalkan dosa kepada ketaatan. Itu namanya hijrah. Kata Nabi, man kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Setelahnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Siapa yang hijrah melakukan ibadah ini karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Artinya, kalau niatnya karena dunia, kepada dunia. Kalau niatnya karena perempuan, maka kepada perempuan. Ini salah satu contoh jenis ibadah. Maka demikian pula ilmu. Ibadah ilmu. Siapa yang belajar karena dunia, maka hijrahnya belajarnya ke dunia. Siapa yang belajar karena Allah, maka belajarnya karena akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sekedar diberikan oleh Nabi SAW sebagai contoh dalam
beribadah itu seorang memang harus murni karena Allah. Adapun yang setelahnya itu kita dapat yang lain, dunia, itu tambahan. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk kita di dunia ini. Di dunia ini. Dan kalau begitu juga niatnya, bahaya juga. Nanti kalau setelah belajar ternyata tidak dipanggil juga ustadz, tidak juga dikasih amplop, wah bahaya. Kalau ada panggilan nanti berikutnya, tidak, sibuk Kak. Karena sedikit. 200 di situ. Begitu, sebagai orang begitu. Iya. Jadi kalau di masjid yang sedikit, dia cari pengganti. Tapi kalau masjid yang besar, biar sibuk. Ini bahaya begitu jadinya. Jadinya begitu. Karena memang niatnya awal belajar untuk itu. Untuk itu. Tapi kalau orang karena Allah, ya tidak ada. Tidak ada masalah. Karena memang ini adalah ibadah kepada Allah. Orang mau balas atau tidak, sama saja. Ia mau kasih atau tidak, sama saja. Sama saja. Tidak ada pengaruhnya. Karena memang niat awal itu menentukan. Niat awal itu menentukan. Walaupun sebagian salaf berkata, ya seperti Ibnu Mubarak rahimahullah. Kadang mereka bilang talabul ilma li dunya fa'aba illa ayyakuna lillah. Kadang kita belajar itu karena untuk dunia, tapi ilmu itu mengharuskan kita belajar karena Allah. Yang kadang ya awal begitu, tapi belajar saja. Insya Allah kalau kita memang ingin belajar, akan berubah niat nanti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.